Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube si Sharing Ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan sebuah ilmu, berbagi ilmu bersama teman-teman semuanya mengenai aplikasi Zahir versi 6. Nah, jadi nanti kita akan belajar aplikasi Zahir versi 6. Jadi sebelum lebih jauh kita harus mengenal dulu nih. Di sini ada menu bar, kemudian di sini juga ada modul-modul yang tersedia. Nah, di sini ada modul data-data, kemudian ada modul buku besar, penjualan, pembelian, kemudian kas dan bank, kemudian persediaan, kemudian ada juga laporan. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba jelaskan secara umum menu bar yang ada di atas. Nah, di sini yang pertama ada menu file. Menu file yang pertama di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama itu ada membuat data baru. Nah, membuat data baru ini merupakan menu yang digunakan untuk kita membuat sebuah data perusahaan baru di sini. Ya, tentunya kalau misalkan kita mau input di sini, kita harus sudah punya data perusahaannya, seperti nama perusahaan, kemudian alamat, kemudian negaranya di mana, kode pos, sampai dia selesai. Nah, ini kesalahan seperti ini, nama perusahaan harus diisi. Nah, karena ini masih pengenalan, jadi tidak saya isi terlebih dahulu. Nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Kemudian di menu file pun ada buka data. Nah, buka data ini merupakan fasilitas di mana kita akan membuka data yang sudah pernah kita buat. Misalkan kita sebelumnya sudah pernah membuat data perusahaan menggunakan Yahir versi 6. Nah, maka kita menggunakan fasilitas ini. Dan juga di sini bisa membuka file yang di backup. Nah, biasanya kan seorang accounting itu membackup data ya, biar datanya itu lebih up to date. Nah, biasanya uh, accounting membuat backup data. Nah, backup data itu bisa dibuka lewat lewat menu ini nih, membuka file backup. Kemudian yang selanjutnya itu ada tutup dan tampilkan menu utama. Nah, kalau ini untuk menutup dan menampilkan menu utama. Kalau kalkulator ya pastinya ini menampilkan kalkulator. Dia ngambil dari kalkulator PC itu sendiri ya. Kemudian alat bantu. Nah, kalau di sini sebenarnya banyak ya. Kalau misalkan dibuka semuanya tentunya banyak sekali pencarian seluruh data. Kemudian bisa juga memeriksa dan memperbaiki data. Sampai yang terakhir itu manajemen kesediaan. Kemudian yang selanjutnya yang di sini ada import. Nah, import data. Import data ini merupakan di datanya itu diimport dari Jahit versi 6 ini diimport seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada menu setting. Nah, biasanya di menu setting ini ada pilihan klasifikasi akun. Artinya akunnya nanti akan diklasifikasikan sesuai dengan akun perkiraannya. Ya, tentunya teman-teman yang sudah belajar akuntansi paham terkait dengan akun perkiraan. Yang selanjutnya di menu setting pun itu ada yang disebut dengan akun penting. Nah, di sini pun ada informasi. Jadi akun penting sebelum menginput transaksi Anda harus menentukan terlebih dahulu mana akun rekening penting. Akun penting bukanlah suatu data akun rekening baru, melainkan hanya informasi atau rujukan bagi program dalam membuat transaksi otomatis. Nah, biasanya sih kalau ini sih dibuatkan oleh seorang accounting ya transaksinya yang berulang. Misalkan setiap bulan itu transaksi itu akan berulang. Jadi ini diberikan apa ya? Seperti warning lah bahwa ini akan penting seperti itu. Kemudian kita juga coba lihat di sini ada yang pertama di setting ini ada setting, ada saldo awal akun.
Nah, saldo awal akun ini berarti kita harus di setting dulu nih. Kemudian kita juga bisa menginputkan di sini misalkan hutangnya berapa, kemudian sampai yang terakhir itu dia harus bernilai 0. Kemudian selanjutnya ada saldo awal piutang usaha. Nah, ini apabila perusahaannya sebelumnya itu sudah punya saldo awal piutang usaha, maka harus diinputkan di sini. Kemudian yang selanjutnya ada saldo hutang. Nah, kalau saldo hutang berarti saldo semua hutang yang memang harus diinputkan di sini. Kemudian ada saldo persediaan, saldo awal persediaan, barang-barangnya diinput di sini. Kemudian kalau misalkan ada di gudang, gudangnya di mana, dibuatin lokasi gudangnya, kemudian nama gudangnya, kode gudangnya, seperti itu. Ya, tentunya kalau yang sekarang kita coba pengenalan saja dulu ya. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya baru kita coba membuat sebuah studi kasus. Kemudian saldo awal uang muka pembelian sama saldo awal uang muka penjualan. Kemudian kalau di sini point of sales, nah sini ada setup staf kasir sama sistem pembayaran. Nah, kalau di sini ada bahasanya cuma ada dua ya, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian kalau plugin, kalau misalnya kita mau mengimport transaksi, nah, kalau ini ada tutup buku, ini tutup buku akhir tahun. Kalau misalkan nanti sudah selesai transaksinya sampai akhir tahun. Kalau sinkronisasi data, ini ekspor data, import sampai laporan sinkronisasi. Kalau ini untuk menutup semua Windows yang terbuka, tinggal diklik Windows kemudian tutup. Nah, kalau di sini petunjuk, ada petunjuk penggunaan, teman-teman pun bisa tekan tombol F1 kalau misalkan bingung gimana cara menggunakannya. Biasanya nanti akan ada tutorial-tutorialnya seperti itu. Kemudian bantuan jarak jauh, kemudian Honfig support Jahir ini untuk meminta kepada Jahir accounting. Nah, kalau ini langsung lewat internet ya, karena internet tidak saya aktifkan, jadi teman-teman nanti bisa kalau misalkan agak kesulitan untuk menggunakan aplikasi ini. Tentang program ini ya tentunya dia penjelasan terkait program Jahir ini. Kemudian yang selanjutnya kita coba, tadi menunya sudah, kemudian kita coba melihat di sini ada modul data-data. Modul data-data di sini ada modul data nama dan alamat. Biasanya nama dan alamat ini diisi untuk ya pelanggan, kemudian supplier, karyawan. Ini semuanya diinput di sini. Di sini kan ada pelanggan, supplier, karyawan, dan lain-lain semuanya ada di sini. Kemudian ada juga di sini ada data rekening. Biasanya rekening akunnya itu ada di sini nih, rekening akun perusahaan ada di sini. Kemudian yang selanjutnya itu ada data mata uang. Data mata uang pun ini kalau misalkan kita mau menginputkan mata uang selain rupiah dan dolar, silahkan nanti diinputkan di sini. Kemudian kalau data proyek ini untuk melihat proyek-proyek, kemudian menampilkan, menambah, mengedit dan lain-lain ya tentunya ya, seperti itu. Ya data departemen ya, kalau data departemen berarti biasanya di perusahaan itu ada departemen, misalkan departemen A dengan departemen B dengan departemen C, nah, itu saling punya hubungan, maka biasanya dibuatkan departemen. Kemudian ada data produk. Nah, kalau data produk ini menampilkan daftar persediaan, kemudian membuat dan mengedit, menghapus data barang. Kalau satuan pengukuran biasanya ini digunakan untuk menambahkan ukuran, misalkan
ukurannya bisa pieces, kemudian inci, meter, dan lain-lain. Kalau data gudang ini berarti ini data dari untuk kita kelola data gudangnya seperti apa. Kalau data pajak ya kita tinggal menunjukkan saja nih pajak apa saja yang memang kita gunakan di perusahaan itu. Kemudian data harta tetap, nah, biasanya kan akuntansi atau misalnya seorang akuntan itu punya eh, dia selalu nginput misalkan data harta tetapnya apa aja gitu. Next, kemudian ini baru pengenalan, kemudian data buku besar. Nah, ada daftar rekening, kemudian buku besar, ada transaksi jurnal umum. Nah, kalau misalkan sudah melakukan transaksi, maka nanti transaksi jurnal umumnya akan tampil di sini. Ada tanggal, referensi, keterangannya seperti apa akan tampil di sini. Kemudian yang selanjutnya itu ada penjualan. Nah, kalau misalkan terkait dengan kegiatan penjualan, maka di sini ada nih. Jadi menu-menunya ada di sini semuanya. Nah, di sini misalkan penawaran harga digunakan untuk membuat penawaran harga pada pelanggan. Biasanya kita kan perusahaan menawarkan harga dulu sama pelanggan ya, seperti itu. Dan order penjualan, membuat order pada pelanggan. Nah, kita bisa nih di sini nih. Kita membuat order penjualan. Kemudian ada pengiriman barang. Ini kalau misalnya barangnya sudah dikirim ke pelanggan, bisa diinputkan di sini. Ini ada invoice, ada piutang usaha, pembayaran piutang usaha. Kalau misalkan piutang usahanya sudah dibayar di sini. Dengan uang muka penjualan, nah, misalkan dijual menggunakan uang muka, berarti input di sini. Ada retur penjualan, daftar uang muka, pembelian kelebihan kredit. Kemudian yang selanjutnya itu ada permintaan barang. Permintaan barang biasanya di pembelian. Jadi ini biasanya dari satu departemen ke departemen yang lain menggunakan fasilitas ini, permintaan barang. Jadi misalkan permintaan barang dari departemen produksi, biasanya diinputkan di sini. Jadi nanti pun akan terlihat permintaan penawaran harga untuk membuat penawaran harga pada vendor nih, pada supplier. Order pembelian, nah biasanya digunakan untuk membuat order pembelian untuk vendor. Ini ketika pengiriman barang pembelian. Setelah itu ada penerimaan barang. Nah, hutang usaha ini biasanya kita akuntan atau seorang akuntan itu membuat sebuah transaksi hutang usaha, biasanya pembelian secara kredit di sini. Nah, kalau hutang usahanya sudah lunas, nanti otomatis ada di sini pembayaran hutang usaha di sini. Nanti diklik akunnya saja. Kemudian uang muka pembelian. Kalau misalkan kita beli cara kredit, kemudian kita juga bayarnya menggunakan uang muka, nah, nanti akan tampil sini. Ada retur pembelian, kemudian daftar uang muka, kemudian penerimaan, kembalian cara debitur. Yang selanjutnya ada kas dan bank. Nah, kas dan bank ini biasanya transaksi-transaksi yang memang berhubungan dengan kas masuk, kas keluar, kemudian rekonsiliasi bank, transfer kas, nah, seperti atau pembayaran gasnya menggunakan giro masuk, giro keluar. Nah, ini di sini. Ya, teman-teman nanti kalau misalkan ada transaksi transfer kas, nah berarti kita buka modul kas dan bank. Yang selanjutnya ada persediaan. Nah, persediaan ini ada ya tentunya ada data produk ya, data produk, kemudian pemakaian penyesuaian barangnya seperti apa, kemudian pemindahan barang. Misalnya barang biasanya kan disortir tuh biasanya di bagian gudang. Kalau misalnya barang-barang ada yang rusak itu bisa dipindahkan, tidak ada di sini, tidak satu tempat seperti itu. Transfer barang antar gudang, kemudian ada stock of name. Kalau dicek nih mencocokkan barang, apakah barang yang ada itu sesuai dengan data yang ada gitu kan, barangnya secara stock of name. Kemudian di produksi, biasanya di sini digunakan untuk produksi barang serta biaya produksinya berapa. Di sini ada perakitan nih untuk
proses perakitan barang secara otomatis. Kemudian ada penguraian. Nah, biasanya fungsi penguraian ini digunakan untuk menguraikan suatu persediaan barang itu sendiri. Kemudian penerimaan barang konsinyasi. Penerimaan barang konsinyasi ini biasanya sih barang titipan. Kalau konsinyasi itu barang titipan. Jadi kita menerima barang titipan orang lain untuk dijual kembali. Dan retur barang konsinyasi ini dibalikin nih, barang konsinyasinya itu kita balikin. Kemudian penentuan harga jual. Nah, biasanya sih di persediaan ini kita kasih misalkan produk X, Y, Z ini mau dijual dengan harga jualnya berapa gitu kan. Menetapkan harga jualnya berapa. Manajemen persediaan digunakan untuk mengelola persediaan seperti itu. Yang selanjutnya adalah laporan. Kalau di laporan ini ya tentunya kaitannya dengan laporan keuangan ya. Ada laporan keuangan, kemudian laporan penjualan dan piutang, kemudian laporan pembelian hutang, kemudian laporan barang, dan laporan-laporan lainnya. Laporan keuangan, di sini kalau ada rangkuman, dia sudah langsung tampil seperti ini. Nah, ini bisa terlihat ya, kalau misalkan kita walaupun kita belum buka, dia langsung sudah terlihat seperti ini. Baik teman-teman, ya ini pengenalan. Hari ini kita baru belajar pengenalan terkait dengan aplikasi Jahir Accounting versi 6. Ya, untuk pembelajaran nanti studi kasus akan saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin teman-teman yang penasaran dengan aplikasi Jahir Accounting ini, teman-teman boleh subscribe channel YouTube Si Sharing Ilmu, kemudian teman-teman boleh like dan teman-teman boleh komentar di bawah komentar apabila teman-teman ada yang ditanyakan. Dan teman-teman pun boleh share video pembelajaran ini apabila teman-teman merasa bermanfaat untuk di-share. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.